Yes, Joffrey, my man. Joffrey, my man. Dengarkanlah nikmati saja ini lagu tentang sofa panas. Sofa panas. Oke. Rap. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemas. Oh, di sofa panas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sofa Panas, podcast persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti. Jangan lupa kami dari Cilegon, Banten. Seperti biasa, my brother. Chef Roy Prang di sini. Kayaknya lagi fit nih hari ini. Ya harus fit. Agak gerah sih dari tadi malam. Oh gitu ya? Tapi tidur enak kan? Biasa agak kumat. Udah minum obat? Udah. Yang bener nih? Udah dong. Hati-hati bos, aduh. Kenapa lu sayang sama gue ya? Nanyain mulu. Mas bro, Yep. ini tamu kita nih narasumber pada kesempatan ini emang mesti hati-hati kita nih. Gimana dong? Kita mesti hati-hati. Ini wartawan-wartawan. Oh, wartawan. Wartawan-wartawan Jadi paling kita nanya siapa narasumber yang sebenarnya itu. Narasumber ditanya narasumber. ini mengerikan bos. Narasumber kemarin hebat-hebat. Ini mengerikan. Mengerikan wartawan. Salah-salah ngomong kita yang kena nih. Ya kan? Iya. Ini ada Bung Ardi dari Media Titik Nol. Mantap, selamat datang di Sofa Panas Mas. Oke, siap. Mas Ardi. Siap. Iya. Nah, terus ada Mas Iqbal atau Bung Iqbal dari Detikcom. Siap, Bung. Dari Detikcom ternyata orangnya kurus-kurus ya. Iya. Sesuai dengan kantor ya detik. Kan kayak detik tuh. Tik. Nah, segini doang nih. Gue mau nanya langsung nih, kenapa sih mau jadi wartawan? Siapa yang mau jawab nih? Waduh. Hah? Jadi wartawan kenapa ya? Karena kecelakaan kali Om ya? Oh, yang bener. Iya. Tapi kan, lo tau nggak pekerjaan yang paling gua nggak bisa, paling gua takut dan gua paling respect Apa tuh? wartawan. Kenapa gitu? Karena dia bisa bikin orang yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa. Wes. Yoi. Itu gila men, konsep itu loh. Jadi kalau gue bilang ya, ada artis ngocol nih, nggak sedang sama nolak-nolak wartawan gitu, salah. Dia nggak konsekuen sama kerjaannya. Karena emang dia kan pengen ngetop, udah ngetop nolak-nolak wartawan. Iya, itu benar. Ya. Dan itu sulit loh men, menulis orang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Siapa? Jadi orang-orang yang terkenal itu sama wartawan harusnya Harusnya baik. baik dan ini sebetulnya dua-duanya ada kepentingan lah. Iya. Kan? Yang satu berita, yang satu karir. Kan? Ada kepentingan mestinya. Gimana sih ini? Kenapa milih wartawan? Jadi Bos? kenapa sih mau jadi berprofesi sebagai Lu wartawan? berendah aja lo jawabnya. Serius. Siap, siap. Apalagi ini nih dengan adanya apa namanya media yang sekarang luar biasa nih, kok banyak orang mau berprofesi sebagai wartawan? Gitu. Kalau saya pribadi apa ya? Satu memang kecelakaan sih, Chef. Kedua kebetulan kecelakaannya dari pas kuliah. Nih gini nih, kalau jago nulis ngomongnya lambat. cepetan. Kita biasa ngetik, Chef. Durasi. Iya, siap. Dari zaman kuliah itu saya jurusannya kebetulan jurusan komunikasi ya. Oh, komunikasi. Iya, jadi Iya. kecelakaan di situ akhirnya selesai kuliah nyemplungnya di sini gitu di Di profesi mana ini. dulu? Di Cilegon juga? Di Untirta. Untirta. Serang. Oke. Itu kecelakaannya di situ. Jadi sesuai jurusan ya udah lempeng aja lah gitu. Jadi sarjana komunikasi dong? Betul. Betul. Jadi wartawan langsung? Iya. Kalau ini Bung Ardi gimana? Ya nggak jauh beda sih sama si Iqbal ini. Jadi memang kita basic hobinya kerjanya di lapangan. Jadi enjoy aja. Jadi kerjanya di lapangan itu kan ketemu semua orang, semua elemen masyarakat kan. Pejabat mulai dari tingkat bawah sampai atas. Sangat mencintai banget kerja di lapangan profesi wartawan. Dan juga saya sebelumnya kan pernah di TV lokal Banten juga sebelumnya. Oke. Dari tahun 2008 sampai 2014
sempat mau ditarik ke kantor sebagai asprot katanya dipromosiin. Karena saya tetap suka di lapangan, akhirnya saya menolak dan lebih memilih resign aja. Orang lapangan sejati. Oke, tapi segitu banyak orang ada juga sih yang emang bercita-cita jadi wartawan gitu. Ada juga yang begitu. Ya. Ya. Mungkin saya juga nggak habis pikir juga ya kok orang bisa cita-cita mau jadi wartawan. Saya juga nggak ada cita-cita, yang penting saya gimana ya, karena sukanya tadi di lapangan ya. Jadi Ketemu orang gitu. ketemu orang. Kalau setahu saya, kakek saya tuh wartawan, pendiri PWI, Oh. Sumanang SH. Dia memang cita-cita melawan penjajah waktu itu, melawan Jepang, menulis untuk propaganda, Ya, jadi dia punya misi lah ya. misi. Punya misi lah ya. Sekarang nih masih ada nggak misi seperti itu? Sebetulnya sih ada ya pasti ya. Setiap wartawan pasti punya misi gitu kan. Pasti punya. Ya kan, cuman kan sekarang ada misinya yang lempeng terus, ada yang misinya jadi belok dikit gitu ya. belokin. Belok kanan, belok kiri. Kebanyakan yang belok-belok kali ya, enggak? Enggak juga. Kan yang namanya Beberapa. beberapa. Beberapa tapi bahaya ya. Iya. Yang namanya kita wartawan kan memberitakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar kan. Kita nggak bisa sembarang bikin berita tanpa narasumber. Bisa dituntut kita. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE. Oh. Nah, itu dia. Wah, ini Sekarang kan agak dikit-dikit nuntut, riskan dikit-dikit memang. nuntut kan. Iya. Lapor kan gitu. Akhirnya yang berita investigasi aja kadang kalau misalnya si narasumber dan yang diberitakan itu nggak nyaman, pakainya undang-undang ITE lagi. Laporin gitu. Gitu. Bung, saya mau tahu karena pasti juga banyak yang ingin tahu nih yang nonton podcast ini. Apa sih sebenarnya tuh ilmu jurnalistik itu apa sih? Ilmu jurnalistik itu sebenarnya kalau dulu saya pernah diskusi sama seseorang Om, jurnalistik itu apa ya? Kalau bahasa bercandaannya dia itu perawi katanya kalau dalam Islam. Perawi itu kayak Imam Bukhari, Muslim gitu, 4 mazhab itu ya. Perawi itu seseorang yang menceritakan gitu. Ilmu jurnalistik kan sebenarnya ilmu yang menceritakan ya, tapi menceritakannya memang sesuai fakta gitu saya. Sesuai fakta kan yang ada, yang dia lihat, yang dia dengar dan dia rasakan, itu dia ceritakan kepada orang melalui media gitu. Itu ilmu jurnalistik kan memang ilmu menceritakan ya. Jadi hadis-hadis Nabi itu kan hasil cerita dari para perawi ya, perawi gitu. Pencerita. Tapi itu istilah yang udah internasional tuh. Ini kaum jurnalis katanya. Wih. Oh, wartawan nih. Iya benar. Ya kan? Berarti ilmunya jurnalistik kan. Ilmu Ada nggak penjelasan lain yang lebih mendekati kepada pekerjaan dari wartawan gitu? Soal kenapa disebut ini para jurnalis, ini jurnalisme, ini jurnalistik. Kalau bahasa kitanya sih kadang kita ini yang di lapangan nggak begitu nggak begitu paham tentang teori gitu ya, karena teoristik gitu kita nggak terlalu itu, tapi yang kita rasakan sih kalau jurnalis itu kan ada beda kan, ada antara jurnalis dengan penulis kan. Kalau penulis dia bebas kan, dia bebas menulis apapun sesuai opini dia gitu. Kalau jurnalis kan enggak, dia harus punya jurnal gitu. Penulis tapi dia punya jurnal gitu. Kalau penulis biasa dia nggak punya jurnal, dan jurnalnya memang harus diakui sama pemerintah sesuai badan hukum segala macam gitu Om. Kira-kira begitulah. Ya kerjaan-kerjaan jurnalistik ya kerjaan menulis gitu. Versi Bung Ardi gimana? Ya begitu loh. Jadi gini, kita ini kan yang namanya pada umumnya kan orang ngomongnya wartawan ya. Nah, jadi wartawan ini kita gimana ya, peran kita ini sebenarnya saya tuh sangat senang itu karena peran kita itu sangat membantu banget kepada masyarakat. Masyarakat baik pemerintah merasa terbantu dengan adanya pemberitaan dari wartawan. Nah dari situlah kita memberitakan itu kan tidak boleh menyesatkan, tidak boleh memprovokasi juga. Kita real apa adanya kita beritain. Jadi kan kadang-kadang kan pemerintah ini kan dia tidak tahu dengan jangkauan dia di pelosok-pelosok, misalnya ada orang miskin misalnya. Iya. Yang orang miskin makan daun di hutan. Makan daun. Itu kan temuan wartawan nih. Wartawan ngeberitain, pemerintah jadi tahu.
Ada reaksi. Ada reaksi. Jadi peran wartawan itu sangat penting sekali untuk membantu pemerintahan. Gitu ya. Cuma kadang-kadang kita juga ini juga Om ya. Kita pas liputan itu kan macam-macam ya kita temuan liputan di lapangan. Kadang kita punya ilmu tersendiri cara mendekati dengan narasumber. Dulu saya pernah pengalaman saya liputan kasus pembunuhan. Jadi kan kita datang ke keluarga korban. Itu kan kita punya cara. Gimana? Orang lagi berduka, kita sibuk wawancara. Kita kan ngomongnya harus pelan-pelan, ngomong pelan, biar dia ngomong. Kita nggak bisa main serobot wawancara, bisa diusir kita. Gitu. Juga sih. Iya. Iya kan lagi suasana duka Kalau kan. duka, kita sibuk Tapi kan wawancara. biasanya ada juru bicara. Keluarga gitu. Kadang-kadang cuma kita butuh sumber yang inti. Narasumber inti. Intinya. Jadi nggak bisa sembarang orang. Siapa tahu dia mengaku-mengaku aja, bikin memperkeruh suasana kan bisa. Berarti harus melakukan riset dulu sebelumnya. Nih siapa yang dibidik nih? Ya. Apakah pembantu, apakah tetangga, RT, Betul. atau kakak korban atau Ya. adik korban gitu ya? Dari situ sangat senangnya dari situ. Sekarang ada wartawan foto, wartawan Ya fotografer itu. Ya. wartawan foto, wartawan tulis ya. Ya. Sama wartawan yang sifatnya reporter gitu kan. Reporter ya. Itu ilmunya sama semua. Basic ilmunya sama, Hampir sama. hampir sama. Cuma kalau foto kan mereka hanya moto ya, ngambil angle yang bagus. Mereka tugasnya hanya menulis caption doang, keterangan foto itu. Enggak, karena gini nih, ini Chef Haryo, saya, kita ini orang-orang yang dekat dengan wartawan sebenarnya. Iya. Iya kan, ada kedekatan dalam segala hal lah dengan wartawan. Nggak munafik lah kita ya, nggak munafik. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan, Bung, perlu wartawan foto nggak? Ya. Bung, gua kirim reporter ya. Gitu. Ya. Bung, gua kirim wartawan tulis deh, lu kirim aja beritanya gitu. Ntar gue yang ngatur kantor gitu. Nah ini saya bingung nih. Gimana sih mekanisme kerjanya tuh kalau satu berita gitu, atau memberitakan seseorang, atau memberitakan apapun gitu loh. Kok ada pertanyaan ini wartawan foto, wartawan tulis. Ya. Nah, itu gimana? Kalau wartawan foto kan memang lebih kepada dia menggambarkan, memberitakan melalui Dengan gambar ya? Dengan gambar gitu, Om. Kalau reporter biasanya dia yang TV gitu ya, langsung ke kamera gitu, dia memberitakan secara langsung misalnya. Kalau wartawan tulis ya dia mencatat doang gitu tugasnya. Ada tugas masing-masing, yang fotografer ya hanya moto tugasnya. Tapi wartawan tulis dia ikut terlibat dalam interview gitu nggak? Ikut, sama aja. Nah, misalnya begini, ada berita tentang tentang sesuatu yang tabu gitu, yang pemerintah jangan dong bisa nggak? Masih ada nggak sih zaman sekarang seperti itu? Arti kalian mendapat tekanan untuk tidak Banyak, memberitakan. Bos. Masih ada sampai sekarang. Banyak yang kayak gitu kita temuin. Serius. Terus Chef Haryo, justru ini bukannya saya ngedulin wartawan nih. Siap. Sekarang lagi banyak-banyaknya itu. Dibandingkan masa-masa lalu. Sekarang tuh paling banyak. Jangan. Gitu, Bos. Wow sekali saya. Iya nggak, Bos? Ya kalau kayak gitu masih banyak. Nih, pengen denger gue. Kita juga sering kayak gitu. Kadang-kadang kita mau beritain kan, minta tolong sih jangan diberitain. Nanti kita dimarahin pimpinan, misalnya dimarahin pejabat, pimpinan mereka kan. Waduh, kita kan nggak bisa. Kita kan, ini kan faktanya begitu. Seharusnya pejabat yang melarang itu kan ada apa? Jadi pertanyaan kita. Iya. Kalau memang itu benar ya ungkap aja dong. Iya. Kenapa harus takut? Kita sangat sering menemukan kayak gitu. Kamu istrinya 3 ya? Iya, saya 3 istrinya. Begitu ya? Harus begitu ngomongnya. Kamu yang ngebunuh ya? Iya, saya ngebunuh. Bisa banget ya? Kok lo ketawanya gitu sih? Biasa aja. Gitu ya. Oke. Jadi tetap ada ancaman-ancaman seperti itu? Ada, cuma mereka kadang-kadang cara penyampaiannya kan kadang-kadang kalau kita susah dibilangin, kadang-kadang mereka pakai oknum. Kalau cerita wartawan hilang, Ya. itu saya pernah baca tuh. Kenapa dari- bisa sampai begitu? Ya, Segitunya Dan kan itu di mana-mana, Bos. di mana-mana, Di benar. seluruh dunia tuh. Masih banyak terjadi kayak gitu. masih ada. Masih ada. Cuma di Cilegon alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ada yang hilang. Belum pernah ada hilang. iya. Cuma Belum ya? Cilegon nggak sampai kayak gitu ya? Paling dipinggirin doang. Dikarungin. Atau di ini. Bos,
lo belagang ngilang aja dulu deh. Belagang ngilang gitu. Cuma kalau di Cilegon ini ya pengalaman kita, saya pribadi, Cilegon ini kan kalau diintervensi begitu, wartawannya makin semangat memberitakan. Makin jadi sih. Makin jadi, Challenge, makin ngelawan. Tantangan ya. Tantangan. Ya, bad news is a good news. Betul. Good news is a bad news. Betul. Ya udah, gitu aja. Iya. Nah, Bener sih kalau emang nggak ada apa-apa ya ngomong aja. Ngomong aja. Ya kan? ini kan sebetulnya adanya wartawan ini untuk mengungkapkan kebenaran ya. Kebenaran dari satu kejadian. Harusnya kan gitu kan. Ya. Betul. Tapi di sini mungkin nggak di sini aja sih, di mana-mana. Kok sekarang banyak tanda kutipnya ya? Apa tuh? Terus terang aja. Tanda kutip apa tuh? Gue bukan wartawan Bos. Tuh, tadi kan bilangnya prinsip jurnalistik terus terang. Lu jangan jebak gua lu. Kalau emang katakan apa adanya. Iya. Lu bukan Jangan ada wartawan. apanya. Iya, contohnya misalnya kasus pembunuhan. Ya kan? Porsi pemberitaan tuh modifikasinya sekarang terlalu banyak gitu loh. Apakah disuruh atau ini benar-benar jujur atau ini sudah melalui satu mekanisme yang kita nggak tahu. Ya. Karena munculnya beda-beda loh, kayak gitu. Ada yang ekstrim banget, ada yang setengah ekstrim, ada yang Lembut. jadi ngambang gitu. Iya. Nah, ini apa sih? Ada apa dengan dunia jurnalistik di Indonesia? Wih, Kayak Sambo nih. Sambo kan awal-awal dulu meledak, duar gitu kan. Di mana-mana. Makin Sekarang lama redup gitu. Saya ngebaca jadi ya males. kan dulu Sambo duar, sekarang Ya, ceret. bocor halus. Ini ada kayak ban intervensi. bocor. Nah, Itu gimana bos? Ini wartawan yang jawab nih mestinya. Waduh. Dia Apa ya Tom? ini kayak takut juga nih. Gimana? Tapi memang kepentingan media, industri media kan beda-beda ya Om ya. Maksudnya misal beberapa industri media yang dia apa ya, sudut pandangnya beda gitu. Memang ada yang sudut pandangnya contoh misalnya kayak Sudut pandang atau sudut kepentingannya beda nih? ya sudut pandang untuk memandang kepentingan. Kebanyakan pesen sponsor sekarang Iya, gimana? iya. kebanyakan nulis nih. Ngomongnya lama nih, kita tungguin 2 hari nih kita. Jadi gitu ya, sudut pandang sudut pandang masing-masing media lah. Bos, jadi kalau ada orang bilang, wartawan juga main, nggak boleh marah juga dong loh, Iyalah. iya kan? Ya nggak semua, Nggak semua betul. ya kan? Tapi kan ada orang ngomong begitu, gue bilang main bagaimana? Gue bilang kalau ketahuan kan wartawan nggak dipakai tuh. Iya. Ini bukan wartawan, ini kantornya main katanya. Nah, Ya. fenomena itu ada Om. Kita nggak bisa pungkiri lah. Ada ya? Ada. Wish, hati-hati lu semua. Karena bekerja di sebuah sebuah industri besar. Industri punya kepentingan. Betul saya. Dan katanya punya siapa? Nah, itu. Ya itu. Kalau udah urusan ke atas itu yang di lapangan ya manut aja. Kayak Metro TV Jokowi gitu kan. TV-nya Jokowi kan. TV One beda lagi. TV One kebalikannya. Betul. Tapi kalau yang TV One itu kan dia nggak mau juga dibilang kontra, nggak mau. Masih alasannya untuk keseimbangan. Iya. Bahasanya halus. Terlalu diplomasi tapi gimana ya? Tapi gini, seorang wartawan itu atau jurnalis kan pasti banyak menampung informasi-informasi berita ya. Betul. Dengan versi A, B, C, D, E, F, G. Saya pernah tanya dengan salah satu jurnalis terkenal di TV. Saya sendiri mas seorang jurnalis, saya bingung berita yang benar mana. Ya. Karena segitu banyaknya. Satu itu. Yang kedua tau nggak apa? Orang kalau nonton berita atau baca berita pasti, lo jangan baca itu, baca ini. Lo jangan baca ini, baca itu. Lo jangan nonton itu, nonton ini. Kenapa? Dia nggak suka sama itu. Lo pasti beritanya jelek-jelek. Iya. Betul. Kayak gitu bos. Itu jadi gimana? Kebenaran yang mana yang mesti dianut oleh masyarakat? Nah, masyarakat kan perlu fakta yang mencerdaskan mereka gitu. Betul. Gimana bos? Silakan Bang Ari. Jadi saya lupa ide. Ini kayak pengadilan nih. Kita biasa interview orang, kita di interview Nah, itu iya. kayak apa? Agak tegang gitu ya. Iya. Saya kayak lagi ngadepin penyidik nih. Kita penyidik bos, tapi independen. Ini penyidik. Penyodok. Kita penyidik independen. Gimana? Ini Mas Bro gimana nih?
Gimana tadi Om? Karena kita disidik ini Wak. Disidik. Kita agak-agak apa namanya terkait kepentingan-kepentingan Om ya. Gitu ya. Iya ya kalau misalnya jangan nonton yang ini, seleranya ini. Memang ya kita contoh satu kasus yang kata Chef Haryo, misalnya Metro TV ke Jokowi terus ke ini segala macam. Memang apalagi di apa namanya di momen kayak gitu ya, momen pilpres kayak gitu kan, itu kan memang ya sesuai selera aja gitu kan. Akhirnya pembaca membaca ataupun menyerap informasi itu sesuai selera mereka gitu kan. Yang pro Jokowi waktu itu ya bacanya Metro TV aja, nontonnya Metro TV gitu. Ada segmennya, kira-kira ada begitu. segmen gitu, benar. Setiap pembaca pasti ada segmennya. Betul. Ini segmennya Metro nih, seleranya penontonnya begini. Misalnya gitu. Bukan selera yang punya ya. Ya salah satunya itulah. Salah satu juga kan. Tapi ada orang ngomong begini, lo jangan ngomong begitulah ke wartawan. Kenapa? Wartawan tergantung siapa yang bayar, bos. Waduh. Ada ngomongnya jadi nggak enak banget dengarnya. Iya. Benar. Mungkin itu yang apa namanya sisi bisa dikatakan apa ya, sisi gelap kali ya Om ya. Sisi gelap tapi sering loh. Ya. Sisi gelap industri. Iya. Sisi gelap industri penulisan. Jadi kalau Kira-kira itu yang namanya kejujuran, tanda kutip ya masih ya. Iya masih, ya makanya tadi sesuai kepentingan itu loh. Kita kan kalau secara profesi kan memang kita dituntut untuk apa seindependen mungkin kan. Itu kan yang dilindungi kan apa personnya ya. Maksudnya profesinya itu kan ada undang-undangnya gitu. Kemudian kalau industri medianya kan kita nggak bisa ngatur. Iya. Akhirnya yang idealis ya wartawan yang di lapangan misalnya. Ya kita nggak tahu kan. Kita yang di lapangan berusaha seindependen mungkin, tapi kemudian industri tidak mengamini independensi kita ya mau gimana kan. Saya pernah mendengar satu berita ya dari teman saya di Metro TV. Pada waktu konflik Aceh, dia menemukan bukti ada bantuan persenjataan dari negeri seberang, tapi tidak boleh diberitakan. Itu gimana independensinya? Atau memang kalian punya pertimbangan supaya nggak terjadi kericuhan di Indonesia nih, supaya nggak gitu loh? Apakah itu terlalu ini bos. Istilah ya kita harus menjaga jangan sampai ada keresahan, kericuhan. Itu kayaknya jadi benang merah di mana-mana gitu loh. Betul. Ya kan? Jadi kita nggak tahu lagi ini beneran apa gimana ya, bos? Cuma kalau kayak yang di Aceh itu mungkin ya gimana ya? Oke lah kita dituntut independen ketika mungkin bisa aja dia diancam pakai ini macam-macam kan gitu. Iya. bisa aja ya? Bisa saja. Resiko di lapangan. Resiko di lapangan kita gitu. Keselamatan kita yang terancam kan? Sampai kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Hitungannya nyawa gitu. Tapi apakah ada sebuah perjanjian dalam situasi konflik sebuah negara, wartawan tidak boleh ditembak atau tidak boleh disakiti? Ada bahasa seperti itu? Itu ada apa namanya? Ada hukum yang mengatur. Ada Ya, hukum kayak internasional yang mengatur. Ya, kayak contohnya wartawan perang. Ya. Tapi kan musuh mana tahu lo wartawan apa enggak kan gimana juga. Makanya Undang-undang jadi nggak berlaku dia loh. wajib pakai misalnya ada rompi pers gitu tulisannya. Kayak waktu di apa baru-baru kejadian itu kan yang di Palestina itu ya, yang reporter apa BBC atau apa saya lupa. Itu kan dia ditembak kan akhirnya. Padahal dia udah pakai rompi pers segala macam. Jadi akhirnya nggak kebal juga tuh. Iya. Karena mungkin ketidaktahuan, Pak. Ketidaktahuan bahwa memang Nah, bos, itu udah standar internasional wartawan sama ini apa Medis, petugas medis. Red Cross ya. Iya, Red Cross. Bola merah itu nggak boleh jadi sasaran tembak. Betul. Tapi yang namanya manusia, biarin aja deh. yang namanya konflik kita nggak tahu yang perang siapa, mungkin orang nggak sekolah. Salah sasaran kan. Salah sasaran. Gue nggak sengaja, gue nggak tahu. Iya. Kan begitu. Alasannya bisa aja. Yang namanya perang kan, yang nama orang kan pakai emosi semua. Iya. Emangnya perang-perangan? Nah, ini gue demen nih. Iya. Ini perang beneran kan? Nah, Jauh perang rese, gitu. Pak. Ini terkenal rese ya. Itu istilah gue demen tuh. Perang sama perang-perangan. Oh, iya. Yang jadi ramai sekarang perang-perangan nih. Perang-perangan seolah-olah perang. Padahal enggak. Perang-perangan bos. Perang-perangan apa, Om? Perang-perangan, iya. Aduh, susah nih. Minum dulu bos. Guys, Siap. biar lancar. Biar lancar.
Minum aja bos, nggak apa-apa. Iya. Ini bir kok, bir. Biar kuat. Biar agak-agak. Jadi gimana enak. gitu. Kemarin saya berita di Semarang ada PNS meninggal terbakar di motor Saksi. karena dia saksi korupsi. Betul. Wah, itu gimana tuh investigasinya bisa? Wah, kok dia tahu ternyata dia saksi korupsi, kok bisa dihubungkan beritanya? Berarti Anda melakukan investigasi Ya. independen. Ya yang kayak gitu biasanya kan gini. Biasanya kan kadang masyarakat itu paling seneng banget mengkait-kaitkan. Oh gitu. Jadi membaca selera, Dikait-kaitkan Membaca. bisa Oke. berasumsi. berasumsi dugaan kan. Ah, bisa aja nih terkait ini nih orang. Tapi asumsi bukan tuduhan ya. Bukan. Tidak terkait UU ITE. Tidak. Asumsi kan diduga ya. Diduga. Bahasa diduga itu ada perlindungan hukumnya. Iya. Betul. Praduga tak bersalah. Kalau APH ngomong kan gitu. Bisa saja dikait-kaitkan. Mungkin dia habis diperiksa oleh penyidik, pulangnya kebakar bisa aja kan. Nah Iya, sekarang iya. kalau ada pengertian, ada satu istilah kode etik jurnalistik, itu gimana sih? Kode etik jurnalistik. Ya itu yang mengatur yang mengatur cara kerja kita sih. Cara-cara Ada orang baca berita, ini Pak Ayah nih, dia nggak punya kode etik nih, gitu. Kayak gitu. Ya, yang masalah kode etik itu biasanya begini. Saya memberitakan nama nih disebut nih dalam berita saya. Itu wajib saya harus konfirmasi karena nama udah tersebut di dalam redaksi berita itu. Itu salah satunya kayak gitu ya. Salah satunya. Iya, walaupun kamu tahu Ya, sebenarnya. kalau nggak kita konfirmasi, kita Jadi salah. harus cross check ke narasumber gitu. Oke. Cross check. Bener nggak? Itu istilahnya kan. Mau narasumber itu mau jawab apa tidak, yang penting upaya kita sudah kita lakukan. Nah, cuman kalau begitu kan terjadi kompromi ntar, biasanya. Enggak juga. Yang bener loh. Nggak, maksudnya kan misalnya saya konfirmasi, tapi kata nggak benar itu ya, sudah kita tulis nggak benar. Mau ngomong bohong pun kita tulis. Oh gitu. Itu. Yang penting upaya kita udah kita lakukan. Kalau itu nggak kita Ada nggak lakukan, misalnya narasumber bilang, ya lo atur aja deh, gue sampai rugi nih. Gitu. Ya kali tahun 80-an. Tahun 80-an. Biasanya kan begitu. Ini pengalaman pribadi nih, pengalaman pribadi gue. Mungkin juga pengalaman pribadinya. Mario. Siapa? Kenapa sih? Nggak apa-apa sih. Oh iya. Maksud Oh gue. iya. Oke. Ya gue pikir ada apaan. Jadi gini, kita zaman kita dulu, waktu kita membangun segalanya, itu kan di samping kita nggak munafik, itu ada wartawan, ada media lah, gitu Betul. kan. Cuman kalau gue perhatiin dari eranya Mas Aryo ke sekarang, itu pendekatan ke wartawan beda ya caranya. Dulu tuh gimana? lebih pribadi loh, ya kan. Tapi sekarang Lebih ke kayaknya institusi gitu loh mainnya. ya, pimpinan betul. kita yang betul. Nah, gue mau tahu bedanya apa sih? Sebenarnya kan sama aja berita juga gitu. Apa udah di skenario? Tuh lu ketawa lagi. Lu kesana ya, tapi inget ya batasnya ini. Kayak gitu misalnya. Om Ari nanyanya suka yang rahasia-rahasia di Rahasia. balik layar gitu loh. Makanya saya senyum aja dari tadi. Katanya demokrasi. Iya, Mas. iya, Sekarang iya. zaman keterbukaan. Iya, Semua iya. boleh ngomong. Oh iya. Itu kan masuk dalam cerita suka dan duka wartawan tuh. Ya kan, ada pressure, ada apa kan. Ada kebebasan. Tapi kebebasan yang tanda kutip juga gitu kan. Kebebasan yang gak bablas. Kerennya sih gitu. Gak boleh kebablasan. Iya. Tapi pressure-nya gila. Kayak aku lihat di YouTube ya. Soekarno diwawancarai sama wartawan Amerika namanya Cindy Adam. Bohong nggak goyang? Iya. Goyang, cantiknya begitu. Waduh. Ya nggak? Kalau itu lain lagi bos. Iya kan? Ya, lain lagi. Tapi kenapa nggak dikasih wartawan cowok? Karena emang Soekarno narsum tidak suka. Iya, karena kan gini, sama aja kayak misalnya teman-teman nih, lu ada kasus makanan beracun lu, cari deh Chef Haryo. Dia hobinya apa sih? Tanya dulu pasti wartawan. Iya. Biar tembus nih, susah banget nemuin dia. Ya kan? Kirim deh siapa? Di kita Mersani kayak siapa gitu. Ya kan bisa begitu kan? Yang penting dapat berita kan? Iya. Ya Nikita ini sih nggak salah. Yang salah otak yang punya perusahaan ini nih. Jadi yang penting sekarang bagaimana
narsum bisa nyaman menjawab ya. Kok jadi kita yang jawab sih? Kita nanya dia loh. Iya. Enggak, ini teman kita dua ini bingung. Gua susah nih ngadepin orang-orang yang udah bocor sama pers. udah tahu dalaman pers. Iya. Repot emang, agak repot. Ya. Suka dan dukanya deh. Ya kalau suka dan dukanya kan wartawan banyak banget ya. Terutama kita ada agenda tahunan kita. Liputan di Pelabuhan Merak. Kalau di Cilegon ya. Di Cilegon ya. Khususnya. Itu arus mudik. Jadi kita mulai dari H-7 sampai H+ itu nggak pulang-pulang. Paling bawa salinan aja dari rumah. Kadang kolor nggak ganti. Kolor nggak ganti, lengket banget. Oh iya. Bener. Side A, side B. ZB. Side C, side D. Kita liputan nginep di, kan ada posko, disediain posko ya sama ASDP ya untuk khusus wartawan. Itu wartawan kumpul, wartawan nasional seluruh Indonesia kumpul situ semua. Elektronik, cetak, semua kumpul. Kumpul semua, bergabung sana semua. Jadi kita kayak gitu, kita liputan orang mudik kita liputan. Kadang-kadang sedih juga. Orang pulang ke rumah kita di lapangan. Tapi itu perintah perusahaan ya. Wajib itu. Karena pembacanya juga banyak Iya. berita itu. Karena hot news itu ya. Iya. Menurut data Nielsen memang pantas pembaca mudik itu tinggi. Pantes beritanya dari hari ke hari terus ya. Padahal Selama gitu sebulan. aja, mudik begitu, Gitu kecelakaan, mudik, Kecelakaan, korban. mudik, pingsan, dari, copet. Kayak gitu dari aja. mulai mau masuk Ramadan, ya kan? Terus menjelang Idul Fitri, kayaknya beritanya Itu aja. Ya mulai dari persiapan mudiknya. Tapi saya lihat juga wartawan juga kadang-kadang pakai bercanda kalau nulis nulis berita ya. Gimana bercanda saya? Mudik, istri lupa dibawa, ketinggalan di pom bensin misalnya. Iya. Itu kan lucu. Enggak, gue baca tuh. Gara-gara mudik banyak pikiran, istri ketinggalan di pom bensin gitu kan. iya. Nah, itu lucu tuh. tahu aja deh. Iya. Iya. Kayaknya Oke, itu oke. ada istri yang di kampung itu kayaknya itu. Makanya istri yang di kota nggak dibawa. Banyak Sengaja. pikiran. Gara-gara mudik, motor diikat di kaki. Dia lagi tidur di musola. Tapi motornya diikat sama kaki dia. Takut Supaya dicolong. Kalau motor dicolong dia kebangun gitu. Itu jadi berita juga. Saking takut hilang ya. Yoi. Itu fenomenal lah. Kalau kayak gitu-gitu kan saya fenomena arus mudik kan banyak memang ya. Apa kayak ya istri ketinggalan itu mungkin karena karena si pemudiknya dia merasa udah lah dia nyetir terus. Tapi itu bisa dikarang-karang nggak cerita itu? Apa harus berdasarkan fakta? nggak bisa saya. Harus Waduh, berdasarkan fakta harus ya? berdasarkan Makanya fakta. nginep-nginep. Padahal kalau udah jago kopas aja. Iya. Beritanya tuh gitu aja. Paling Karena bener. gini, di bidang gua ini bokisnya juga wartawan nih. Ya, gua bilang bokis aja asli deh. Perusahaan kirim keluar untuk liputan sepak bola nih. Betul. Kita jam 9 mau tayang nih, siaran langsung. Teman kita yang di luar, lu gimana? Udah di lapangan? Waduh gila ramai banget nih. Padahal masih di hotel. Kan gile juga tuh harta kayak begitu kan. Iya kan, harus kayak gitu di olahraga bos. Ya kan, begitu pertandingan, dia seolah-olah ada di lapangan. Padahal udah setel TV di kamarnya. Wah, dengan hawa cuaca cukup dingin di Italia gini-gini. Kita cek. Terus terang aja sama gue, lo kan nggak di lapangan. Agak bos dingin, gue di kamar aja. Itu kan gila, ngerugiin perusahaan tapi nguntungin juga gitu. Iya kan? Itu namanya wartawan bangke. Itu saya juga pernah pengalaman gitu. Saya masih di TV Banten dulu. Disuruh liputan ke lapangan. Waduh, rasa panas kan, males kan. Ditelepon, udah liputan sekarang. Langsung saya masuk ke kamar mandi, keran air saya nyalain. Nelpon dia, hujan saya bilang. Itu pernah saya tuh. Jadi suara air itu kan. Jadi handphone kasih air aja gitu. Air. Lu nggak percaya lagi hujan nih. Halo. Iya. Gitu pernah aja kadang-kadang kan gitu. Iya. Karena kantor kita nggak tahu situasi kita di lapangan seperti apa, nggak tahu mereka. Kalau anak sekolah kenakalan remaja itu. Iya benar. Itu sih emang gimana ya? Iya. Jadi segala hal adalah Betul. ya dalam segala bidang segala hal itu pasti ada yang unsur-unsur nakal lah. Iya. Ada ya kan. Tapi kan yang repot kalau di wartawan khusus yang harus mengcover kegiatan pemerintahan tuh. Itu apa sih persyaratannya?
Sebenarnya Lu tahu nggak ada persyaratan apa sih, Om. Itu kan Katanya penugasan di screening kantor. dulu, di screening, apalagi ya untuk presiden tuh. Oh iya, kalau di Istana? kalau di istana ya udah pasti tuh screening, semuanya di screening kan, harus persetujuan apa ya dari pengamanan kan pas pampres misalnya, kemudian apa biro komunikasi istananya, Medianya itu kan, juga iya, dicek kan? medianya dicek kan, nggak sembarang media kan yang masuk ke sana. Nah, mau nanya nih. Kalau soal kita kan bacanya Twitter, Instagram nih. Oh iya. Mengenai buzzer. Mm-mm. Buzzer tuh ada nggak sih? Buzzer itu memang Buzzer istana katanya lah, katakan begitu. Ada nggak? ada lah, Om. Itu Ada? ada. Ada ya? Ada. Oke, ada. Ya udah, gue mau nanya itu doang. Ada ya? Ada. Kan buzzer kan terorganisir kan. Ya itu istilahnya dalam bahasa kerennya gini bos. Part of the game. Iya iya. Jadi memang kan? sekarang kan memang zaman keterbukaan. Kalau kita nanya, semua orang sudah mendapat informasi dari semua arah. Iya. Tinggal kita tanya validasinya kepada beliau-beliau. Tapi kan ini. gini, kalau versi wartawan gue nggak ngerti deh. Era keterbukaan tuh pemaknaannya bagi pers tuh gimana sih? Ya kan gini, kita kan keterbukaan itu kan kita butuh narasumber. Narasumber ini misalnya pejabat. Ya, kadang-kadang kan pejabatnya kita butuh data ini Pak. Jumlah orang kena busung lapar di Cilegon ini ada berapa misalnya. Kadang-kadang dia nggak mau ngungkap. Nah, itulah yang ketidakketerbukaan dia. Oh malu. Malu. Bukan Karena wartawan. dianggap tidak berprestasi. Narasumber ya? Narasumber itu, dari narasumber. Oh, yang bener bos. Kan wartawan tugasnya memberitakan. Kita minta data dong. Berapa datanya? Kena busung lapar berapa? Nah di situ narasumber kadang-kadang nggak mau ngomong. Janganlah gini-gini. Malu kan? Iya. Kenapa harus malu kan? Tapi hal-hal begitu sangat kontradiktif loh. Ya. Ya kan? Ya takut penilaian dari pusatnya nanti. Ya. Iya. Kadang-kadang jadi rakyat jadi bodoh juga nih. Betul. Cerdas juga. Ya kan? Karena itulah segala apa informasi itu pasti ada bagian yang inilah bagian dari pertandingan gitu loh. Ya. Kira-kira bahasanya gitu. Bahkan ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa teror sebenarnya adalah pers. Berita itu adalah teror. Ketika you close the berita, the news, then the terror is gone. Gitu. Ada yang bilang begitu. Tapi kan boleh-boleh aja. Saya kan juga baca dari berbagai banyak tulisan begitu ya. Itu Lalu sah-sah gini, aja. di antara sekian banyak hal yang pantas diberitakan dan yang menjadi topik atau hit di masyarakat. Ini yang paling gila di Indonesia itu soal politik. Betul. Ya, Iya kan? politik. Itu kok ada istilah wartawan politik. Itu kategorinya gimana sih? Sebenarnya kalau wartawan politik itu kan banyak kan yang khusus politik itu ada di Jakarta Pak ya. Kalau kita sebagian wartawan di daerah sini, kita liputannya umum. Ekonomi, Kriminal. bisnis, kriminal, politik semuanya kita liput. Jadi harus all round ya. Iya. Ya. Semuanya kita liput. Ahli di berbagai bidang. Bidang. Tapi kok ada istilah wartawan perang, wartawan politik, wartawan ekonomi. Penugasan aja sih Om itu. Itu penugasan dari Penugasan dari bidang. Nah, perusahaan. kita nih yang orang-orang awam anggapnya nih, wah ini udah profesor-profesor semua nih. Lu dapet title wartawan ekonomi, kayaknya udah jago ekonomi kan? Iya. Iya kan? Kita kan orang awam gitu kan ngelihatnya. Sama aja sih kayak di sini juga dimasak juru masak Padang, juru masak spesial nasi goreng, juru masak spesial Western, juru masak spesial Jepang sama. Spesialisasinya. Bos, gue pinggirin nih mic dikit nih. Hati-hati itu. Bos, ini soal wartawan ini. Iya. Ini ke restoran loh. Iya. Sesuai basic Om. Iya. Bener bos. Wartawan perang. Wah, gue lihat orangnya. Ya mungkin ada benernya karena wartawan perang umumnya tampilannya itu juga selebor gitu loh. Iya. Iya kan? Pakaian seadanya, brewokan gitu. Wah, lu gila lu brewok. Gue pulang cuma seminggu nih. Balik lagi nih ke perbatasan, ngeliput lagi. Ya pantas lah. Tapi kalau yang wartawan ekonomi, wartawan politik kayaknya keren-keren ya. Betul Om. Ah betul nih. Mereka kan emang dididik dari ada yang dididik dari awal kan Om. Ada yang dididik dari awal apa di ekonomi aja sampai di ahli gitu. Ada sekolahnya, ada apa namanya pelatihan lah gitu istilahnya. Dia sekolah apa pelatihan khusus ekonomi. Nanti ketemunya profesor-profesor bidang ekonomi, akuntansi segala macam gitu. Ada yang kriminal ya sampai tua gitu, sampai dia pensiun gitu. Pantes kalau kita baca media-media yang khusus ya kayak
swag gitu. Kan bahasanya teknikal tuh. Betul. Berarti itu memang dia belajar. Belajar itu, sekolah dia memang wah jurusannya di situ gitu lah. Iya, Wartawan perang gitu juga. Kadang dari awal dia bukan wartawan perang, cuman ketika diseleksi gitu misalnya, lu kirim, gua kirim ke kata kantor, gua kirim ke Syria misalnya. Dia akhirnya kan ketagihan. Akhirnya dia mendalami itu, jadilah spesialis perang gitu. Biasanya kayak gitu sih, Om. Gitu ya. Nah, kalau di olahraga nih, ada Pak Meo bilang begini di olahraga nih. Lo jangan anggap remeh tuh. Kenapa? Dia basicnya wartawan. Padahal dia main bola aja nggak bisa gitu. Atau main basket aja nggak bisa gitu. Tapi kalau ngomong udah kayak yang paling jago main tuh, gue jadi bingung juga. Gue bilang, tahu gue nggak pernah lihat dia orang main bola, main basket gitu. Tapi kalau di media itu emang dilatih gitu atau gimana ya? Itu karena memang dia kebanyakan gaul di dunia itu kayaknya. jadi dia ahli gitu loh. Ya kan kita kalau misalnya sering ke kolam renang pasti kita misalnya berenang udah pasti mempelajari teori, akhirnya suka mempelajari teori renang segala macam. Karena gini bos, itu terus terang aja sebagai insan olahraga terus terang aja. Sepak bola deh yang beredar di media, elektronik, cetak ataupun apapun lah. Itu kalau udah bicara tim nasional, wah elah. Tapi gue gak pernah lihat mereka punya prestasi main bola gitu. Benar. Tapi kalau udah di layar kaca, gue ngeri bos, ngeri. Dalam hati gue karena bang lo gak jadi pelatihnya aja di sana gitu loh. Itu gimana bos? Karena itu tugas mereka, menulis yang bisa biasa saja menjadi luar biasa. Begitu. Yang memantik keributan. Memantik keributan. Mantap istilahnya. Ini balik lagi nih ke profesi dari Mas Bro nih sebagai udah berapa tahun sih jadi wartawan? Saya dari tahun 2008. Wah ini 2008. Kalau saya dari 2016 Om. 2006 Baru 6 tahun lah. Lebih junior lah ya. Iya, ini lebih senior saya ini. 2008. Iya. Ahli ini, ahli strategi. Kenapa di Cilegon emang tinggal di sini atau gimana? Enggak, memang tinggal di sini Cilegon. Awalnya di Serang. Dulu wilayah seliputan saya Serang sama Cilegon. Karena bolak-balik Serang Cilegon kan capek. Akhirnya wilayah Serang saya lepas, ngambil Cilegon aja fokus. Ini Mas Bro juga Cilegon? Kalau saya memang di waktu ngelamar di Detik ditugasin di Cilegon gitu. Oh gitu. Tadinya di Serang Om, tadinya. Kenapa gue tanya ini bos? Menurut Anda berdua gimana sih mengangkat Banten dengan Cilegonnya? Dengan catatan lepas baju wartawannya. Saya ingin dengar dari seorang jurnalis tanpa embel-embel kalian siapa. Oh gitu. Karena gini bos, isunya macam-macam sih. Kayak kemarin nggak boleh ada gereja, ntar nggak boleh ada minuman keras, ya kan? Sedangkan orang asing banyak di sini. Betul. Itu kebutuhan mereka kan. Segala macam lah isu yang ada di Cilegon ataupun di Banten ini nih. Gue mikirnya sebagai orang awam, gimana mau maju ya kalau hal-hal begitu masih jadi satu sandungan yang luar biasa gitu. Gimana tuh bos? Sebagai wartawan ini memperbaikinya gimana sih? Wawasan. Ya, gue sebut wawasan lah. Silakan Bang Ari. Ya mungkin terkait dengan isu pendirian gereja kemarin itu. Saya juga kan bukan orang sini ya aslinya ya. Saya juga kaget kok nggak ada gereja. Padahalnya menurut saya, toh itu masing-masing aja, agama masing-masing. Iya benar. Nggak saling ganggu. Benar. Kita fokus ke masing-masing. Kenapa hal yang kayak gitu dibesar-besarkan? Nah disitulah kadang-kadang gini, tetap aja tidak luput dari peran media. Isu ini bisa jadi isu nasional karena ada pemberitaan di media. Betul. Kalau nggak ada pemberitaan di media, adem. Jadi tadinya masyarakat juga tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja. Gara-gara media. Jadi ikut terprovokasi. Jadi sok tahu semua nih kira-kira tahu gitu semua. ya. Benar. Itu. Wah, repot juga ya. Di situ peran media itu sangat penting banget di situ. Emang sebelum ditulis tuh berita atau diberitakan nggak mikir dulu nih. Ini kalau gua beritain, jadi heboh nih gitu.
Atau emang dicari itu? Karena ini ya, kita awalnya nggak mau bikin berita itu karena kita berpikirnya isu SARA ini. Karena Ada moral itu juga. Ya. Ada moral. ada moral. Kita nggak mau terjadi konflik di masyarakat nih gara-gara ini. Cuma pas kita liput itu masyarakat itu datang ke gedung DPRD. Jadi hitungannya itu peristiwa jadinya. Iya. Bukan isu lagi. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindarin. Mau nggak mau akhirnya kita bikin. Cuma bikinnya tidak memprovokasi. Iya. Kadang-kadang memberitakan. udah kita beritain, kadang-kadang netizen ini nih yang goreng-goreng ini diedit, akhirnya beda. Netizen atau ada apa namanya pihak-pihak yang Memanfaatkan. berkepentingan memainkan gitu? Pasti ada. Ada ya? Itu pasti ada, nggak bisa dihindari. Kayak contohnya kayak LSM gitu. LSM mungkin ada kepentingan tersendiri atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi memang di Cilegon ini informasinya dari dulu memang gereja itu memang, jadi fenomenanya begini, setiap ganti kepemimpinan pasti muncul lagi isunya. Ini wali kota Pak Heldi nih muncul isunya. Nanti setelah Pak Heldi siapa? Pasti muncul lagi nih. Sekarang lagi redam nih, adem. Gitu. Hanya sebatas itu doang. Sporadis gitu ya? Cuma menurut saya seharusnya sih daripada mereka ini kan lebih baiknya kan kalau di sini sekarang kan mereka ibadahnya kan macam-macam tempatnya. Ada di sini, ada di ruko ini. Ya lebih baik ada itu kan biar fokus di satu titik. Petugas keamanan juga mengamankannya lebih enak seharusnya ya. Itu saya sebagai warga ya berpikirnya aja sederhananya begitu. Daripada sekarang kan ada yang ibadah di ruko, misa-misa mereka. Kadang-kadang kesian juga nasib mereka itu. Mereka mau ibadah aja susah banget gitu loh. Apakah ini kepentingan kelompok atau memang permintaan masyarakat yang terprovokasi? Ini ada satu alasan yang saya dengarnya juga bingung ya. Kok gini hari masih ngangkat reason itu gitu loh. Apa tuh? Saya tanya gini, Bu, Pak, kenapa sih nggak boleh ada gereja di Cilegon? Ini contohnya saat gereja dan sekian banyak isu kan gereja yang. Ya. Kan kita kelamaan dijajah Belanda. Pak Ari kan tahu kita jajah Belanda kelamaan. Kita kan susah kelamaan waktu ada Belanda katanya. Buset dari tahun berapa itu gue bilang. Gini hari masih mikir Belanda gue bilang. Kan gila kan. Belanda udah jauh padahal ya. Belanda udah jauh padahal. Belanda lagi susah sekarang juga. Krisis. Lagi krisis. Ya kan. Nah, kalau kayak gini saya sih sebagai orang awam mikir gini. Gimana mau orang tuh kalau mau memperbaiki satu daerah. Kalau lingkungannya masih kayak gitu kan takut juga. Betul. Resah, ribut lagi gini. Kapan mau majunya nih? Benar. Udah tahu nih negara Pancasila, ya kan? Ketuhanan Yang Maha Esa masih aja gitu loh. Tahun 2022 lagi. Nggak mau nanya nih tentang pers di Amerika lah ya. Iya. Amerika itu kan freedom of speech ya. Katakan demokrasinya sudah besar lah. Orang bebas bicara. Tampaknya bebas tapi sebenarnya terkontrol. Nah ini bagaimana sih membentuk sebuah industri pers yang seperti Amerika gitu. Orang mau ngata-ngatain Biden terserah gitu kan. Tapi kok bisa aman ya? Bisa negaranya aman, tidak heboh gitu loh. Tidak menjadi isu lokal yang wah gimana seperti di sini ribut-ribut gitu. Berarti ada kontrol dong. Ya. Siapa yang mengontrol itu? Masyarakatnya lebih dewasa lah. Betul. Enggak, tapi kan ada medianya, ada kantor beritanya yang mengontrol Dan itu. nggak gampang bos, di sana dikomporin tuh nggak gampang. Kalau di sini gila, ya kan? Nggak usah pakai kompor deh, pakai arang sama kipas sudah jadi tuh. Apa karena masyarakat kita banyak pengangguran? Dicolek dikit langsung. Salah satunya itu, salah satunya. Kebodohan tadi, kemiskinan tadi sebagai pasar. Kalau kata orang sumbu pendek gitu ya. Sumbu pendek. Sumbu pendek. Saya melihat koran-koran di Amerika, ada koran-koran yang bodrek begitu ya. Berita tentang aliens, tentang turunnya nabi baru gitu. Heboh gitu, tapi ya cuma sebatas itu aja, bukan yang menjadi berita nasional. Kalau sini kan gila, kolor hijau bisa nasional gitu. Kalau di sana kolor hijau itu di koran-koran murahan gitu yang kita mau beli oke, enggak ya udah gitu kan. Semuanya sih kepentingan Pak ya. Betul. Ya kan? Dan budaya juga kayaknya Om. Oh budaya. Iya, budaya Culture kita ya, bicara culture. Iya, bicara culture. Pasar menginginkan itu. Kita kan kalau pasar klinik kan enak.
Hah? Kalau pasar klinik kan kita enak tuh. Iya, Enak buat industri. Iya gua laku gitu ya. sama yang empuk-empuk tuh, yang porno-porno. Yang empuk-empuk sama yang merah-merah. Coba gitu bos. Teman-teman kadang-kadang lucu. Gue kalau nggak nulis itu media gue nggak dibaca orang. Iya. Repot juga ya. Nah, Aku seneng baca gini, rahasia bencong. Bencongnya kabur, loncat, nyebur got, Bos, terus naik lagi kepleset mati. itu keren itu, judulnya keren. gambarnya ada gambarnya. Hah? Ada gambarnya. Dulu ada koran apa lampu merah. Lampu merah dulu. Cuma berita aja, berita aja. Berita tapi Tapi nggak ada panjang gambar, gitu. nggak ada gambarnya. judulnya panjang judulnya ya. Judulnya Bikinin judul yang lucu coba gimana? Ini. Ya dulu kan lampu merah yang kayak gitu. Jadi Iya, dia itu ada tuh lampu judulnya panjang banget kan. Memang yang orang ngeliat judul bukan ngeliat beritanya. Judul sama Beritanya gambar. bisa biasa-biasa aja. Biasa aja. Iya. Sama aja sekarang kita media ya. Media kan kita harus pintar bikin judul. Cuma judul itu nggak bisa keluar dari isi berita. Bikin judul menarik pasti pembacanya akan mau. Coba bikinin judul yang lucu biar pada ketawa nih. Ini Iqbal jago nih. Coba gimana Bang? Jago ini. Ini apa? Misalnya Aris Sudarsono ketahuan selingkuh apa janda gitu. Coba beritakan. Waduh, Tapi apa yang ya? lucu. Lucu banget. Pakai kesandung, Kesandung. pakai ngejoprak, ngejeledut gitu. Gimana? Saya tuh nggak biasa bikin yang lucu-lucu sih Om. Ya, Iya terlalu serius kayaknya ya. Dituntutnya. Setiap hari gara-gara telat ngangkat. Hamil 3 bulan. Oh, Gitu nah, kan. Iya. Bisa begitu bisa. Bisa kan? Iya kan? Gaya-gaya pos kota zaman dulu. Iya, Bos. benar. Iya kan? Tapi justru itu yang asik. Berarti Harmoko riset itu Pak. Bikin berita itu. Ya, itu harapan jawabannya almarhum Harmoko juga dulu begitu. Aduh dek, kalau nggak gitu koran saya nggak dibaca orang. Gitu kan. Iya. Nih terakhir nih bos. Siap. Istilah wartawan bodrek sampai sekarang tuh nggak hilang-hilang tuh. Dari Iya. zaman gua tuh. Itu setiap zaman akan mengikuti Om. Itu gimana sih pengertiannya yang sebenarnya bodrek tuh? Mana ya? Oh jadi ada istilah bodrek gitu. Kan dulu wartawan bodrek sama wartawan tanpa surat kabar ya sebutnya ya. Ya dia Apa nggak legal gitu? apa? Dia nggak legal malah ilegal lah, wartawan ilegal gitu. Dia cuman bisa dia nyetak kartu pers sendiri, menamakan dirinya sebagai seorang wartawan gitu, tapi nggak punya media gitu. Kadang dia nggak sesuai disiplin ilmu jurnalistik misalnya itu udah nggak bisa dikatakan wartawan beneran kan. Kayak apa sih kartu pers yang nasional kayak apa sih? Ada nggak? Bawa nggak? Wah kita nggak bawa tas Nggak ya. bawa ya? Iya. Kadang-kadang gini ya lah, wartawan bodrek itu gini. Dia ikut wawancara. Ikut. Tapi kan yang namanya wartawan itu kan ada produk jurnalisnya. Nah, Setelah wawancara kita bikin dong beritanya. Oh ini beritanya jelas ada. Kalau mereka itu ikut wawancara, tapi beritanya nggak ada. Tiap hari gitu-gitu aja. Gitu aja. Yang namanya wartawan setelah wawancara bikin berita. Beritanya muncul lah kita publikasikan. Itu baru wartawan. Karena yang dicarikan produknya. Oh ini ada beritanya. Benar ternyata wartawan. Kalau dia wawancara nggak ada beritanya bukan wartawan dong itu. Karena gini bos, ada yang lebih ekstrim lagi. Ini wartawan bodrek. Ya kita masih bisa jawab lah, masih bisa ngeles-ngeles lah. Ini lagi wartawan amplop, gue bingung nih wartawan amplop nih. Ya. Apalagi nih, amplop besar, amplop kecil katanya. Buset deh. amplop coklat apa amplop putih? Amplop coklat, amplop bening nih. Aduh repot nih. Itu gimana lagi bos? Silakan Bang Ari lagi itu, ahlinya itu. Dia menghindar terus nih. Ya nggak kalau dikatakan wartawan amplop gimana ya? Kita kadang-kadang kalau wartawan yang sebenarnya itu kita tidak boleh transaksi. Aturannya gitu. Aturnya begitu. Maksudnya tidak boleh nerima sesuatu, apalagi orang yang memberi itu ada kepentingan. Nah, kadang-kadang kan begini, kita kadang-kadang liputan, kadang-kadang di dinas mana misalnya, mereka kadang-kadang memang ada anggaran untuk media gitu. Yang penting kuncinya kita tidak pernah minta. Tidak minta. Iya. Ketika orang memberi ya tanpa embel-embel mungkin kita terima ya, itu rezeki mungkin sebagian. Itu nggak bisa kita pungkirin. Ya, ya. Di mana-mana di seluruh daerah pasti begitu. Ya wajar aja lah. kalau itu. Wajar, sah-sah saja. Cuma yang nggak boleh itu kita minta. Ya. Apalagi sampai menentukan ya. Menentukan angkanya, nah itu nggak boleh. Masuk pasal itu Bang ya? Masuk pasal. Oh kalau ketahuan masuk pasar. Pemerasan jadinya. Bribe ya. Iya. Bribe. Oh gitu. Nah itu kan tidak semua oknum ya. Jadi kan akhirnya rusaknya di masyarakat, wartawan begitu semua dicapnya. Satu wartawan gitu semua medianya juga kena gitu loh. Iya. Iya. Iya.
Kalau kasus pejabat yang begituan di hotel, terus bisa ada buktinya, itu kerja siapa itu? Maksudnya apa begituan nih? Begituan apa tuh? Begituan hengki-pengki lah, begitu. Bobo siang gitu, pejabat ketahuan gitu. Makan ayam geprek. Makan ayam geprek. Oh, ayam geprek. Istilahnya makan ayam geprek ya. Pedes dong ya Kak Bos. Itu berita bocor dari mana? Dari agen rahasia kah? Apa dari Kalau wartawan begini, wartawan ini kan kita sama aja kayak polisi kerja kayak intel. Oke. Kita punya cepu di mana-mana, mulai dari level atas sampai bawah. Jadi kan kita kadang-kadang kan itu kan bagian dari investigasi. Ada aja misal cepu kita dia kerja di hotel sana. Kemarin saya lihat pejabat nih, bawa perempuan sini-sini kayaknya bukan istrinya. Kita investigasi lah begitu. Benar apa enggaknya? Cuma kalau ngecek kamera CCTV itu kan kita nggak ada aturan. Iya. Itu hanya polisi yang bisa. Oke. Cuma kadang-kadang kan yang namanya praduga tak bersalah kan kayak gitu. Kita investigasi. Kita kadang-kadang kita kalau ke tempat kayak gitu kita nyamar lah. Seolah jadi tamu si perempuan itu. Saya juga pernah begitu dulu. Guys. Saya dapat informasi bahwa di hotel ini sering terjadi begini-begini. Akhirnya saya masuk dong, biar bener apa enggaknya informasi itu. Transaksi beneran saya. Oh ternyata ketika bisa, oh bener ternyata ada. Bukan katanya-katanya lagi. Oh, memang dibuktikan. Dibuktikan, harus by itu. investigasi. Harus itu. Open BO juga gitu ya. Iya. Harus merasakan dulu. Harus Merasakan. dulu. Oh memang benar. Gue nggak puas nih terus terang. Kayaknya gue mesti ngundang lagi nih. Waduh. Karena ente berdua belum belak-belakan nih. Iya kan banyak hal yang masih sengaja atau enggak disembunyikan. Harusnya Om Ari nanyanya jangan belak-belakan. Jadi kita jawabnya pasti belak-belakan. Ini Om Ari nanyanya terlalu belak-belakan. Jadi kita jawabnya tutup-tutupan. Pintu dong. Siap-siap kita undang lagi ya. Siap, aman. Oke, dong. siap. Nih bos, makasih ya. Siap. Ya Terima kan? kasih, Kita masih Om undang Ari. lagi nih mudah-mudahan. Gue nggak puas ya ini hari ini. Siap. Tapi ini kata terakhir buat gue, buat kalian, saya respect dengan wartawan karena wartawan yang bisa merubah orang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Jadi respect dengan mereka. Itu pasti. Yoi. Ya, demikian podcast kita hari ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Chef Haryo. Iya, buat kamu yang mau dapetin merchandise Sofa Panas, bisa follow Instagram kita Sofa Panas dan juga subscribe YouTube kita Sofa Panas. Tetap bersama saya, Chef Haryo Pramudan, Ari Sudarsono, Bapak geng kita. Oke, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah, nikmati saja. Ini lagu tentang sofa panas, oh sofa panas, bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas, yeah. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemas. Oh, this